Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih dalil atau bukti keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya dari mana saja atau buktinya dari mana saja, nanti kita akan membahasnya, dan anak-anak semuanya juga bisa membuktikan nantinya. Kalau misal ditanya dari kamu beriman kepada Allah, buktinya dari mana, nah, nanti kita bisa cari, nanti kita bisa berargumentasi, bisa mengemukakan pendapat kalau misal ada orang yang bertanya dalil atau bukti keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya, ini pertanyaan yang mendasar yang sering ditanyakan orang-orang, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Ya. Buktinya apa kalau kamu beriman kepada Allah? Ya. Buktinya ya bisa kita cari. Kita cari dari mana saja? Ya bisa kita cari, kita telusuri dari teks Al-Qur'an, atau bisa kita telusuri dari panca indera kita. Kita bisa mencari dan itu bisa menjadi bukti bahwasannya Allah itu ada, dan kita yakini dan kita meyakini bahwasannya Allah itu memang memang benar-benar ada gitu. Bukan mengada-ada. Maka kita mencari buktinya. Nah, bukti atau dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dibagi menjadi dua, yakni dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu berupa bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber pada teks Al-Qur'an dan hadis. Jadi pembuktian bahwasannya Allah itu ada itu bisa kita telusuri dalam narasi, dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau ada yang bertanya seperti tadi, kamu beriman kepada Allah itu buktinya dari mana? Ya kita bisa kasih tahu, kasih kasih lihat kepada orang tersebut, maksudnya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sumber teks Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dinamakan atau pengertian dari dalil nakli. Sedangkan yang kedua adalah dalil akli, berupa bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber pada indera manusia. Ya, bagaimana penjelasannya secara lebih lanjut, buktinya seperti apa, nanti kita bahas setelah ini. Ya, di sini dalil nakli. Dalil nakli bisa kita telusuri, ya, narasi teks Al-Qur'an yang membuktikan bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, adanya kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya malaikat, adanya hari kiamat, semuanya terangkum dalam teks Al-Qur'an. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 bisa kita lihat. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau mengingkari adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kesimpulannya dari Quran surat An-Nisa ayat 136 ini, kita diperintahkan untuk mengimani, untuk mempercayai bahwasannya Allah itu ada, Rasulullah itu ada, dan kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para utusan Allah sebelum Nabi Muhammad,
dan para malaikat dan hari kiamat, itu semuanya ada, dan itu menjadi satu kategori atau iman, kepercayaan kita bahwasanya kita beriman kepada Allah itu bukanlah hal yang sia-sia, karena memang itu sudah ada dan Allah secara langsung menyatakannya dalam Al-Quran bahwasanya umat manusia itu orang-orang itu, manusia itu harus beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bukti yang berdasar pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Baik, selanjutnya dalil akli. Ya, seperti tadi udah disampaikan, pengertian dalil akli itu merupakan pembuktian, ya. Pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita carikan dari melalui panca indera kita. Bahwasanya Allah itu ada. Nah, bagaimana bentuknya? Bukan bentuknya, ya, maaf. Nah, bagaimana seperti apa ya? Adanya makhluk hidup berupa manusia, binatang, dan tumbuhan tidaklah muncul secara tiba-tiba bila tanpa adanya sang pencipta. Mustahil ya, kalau misal ada seseorang, ada manusia itu lahir tanpa ada sang penciptanya. Ya, sama halnya dengan manusia atau binatang atau tumbuhan yang lain, itu tidak mungkin tercipta kalau tidak ada sang penciptanya gitu. Maka siapa penciptanya? Pencipta agungnya itu siapa? Ya tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita cari secara menurut dalil akli di sini. Bukti adanya Allah itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adanya Al-Qur'an, dan yang kedua terciptanya alam semesta. Ya, jelas ya, Al-Qur'an itu kan kalamullah. Kalau itu merupakan kalamullah, maka buktinya apa? Ya buktinya adanya Al-Qur'an itu sendiri. Kalau tidak ada Al-Qur'an, ya tidak mungkin tidak mungkin adanya Allah, karena Al-Qur'an itu merupakan kalamullah gitu. Nah, yang kedua adalah terciptanya alam semesta. Nah, alam semesta ini tidak mungkin terjadi muncul tiba-tiba kalau tidak ada sang kreator ulung, tanpa adanya sang pencipta agung. Siapa sang pencipta alam semesta ini? Ya tak lain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh manusia, manusia ini kan terbatas. Hidupnya kan di dunia, di bumi. Kalau sedangkan alam semesta ini kan luas. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti sendiri terdiri dari beberapa planet. Sedangkan galaksi lain itu kan masih banyak lagi di luar galaksi kita. Tidak mungkin kalau manusia itu menciptakan alam semesta. Atau bahkan ada yang lebih konyol lagi, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Itu sangat sangat konyol lagi, sangat irasional sekali kan. Karena tidak mungkin lah manusia itu bisa menciptakan hal yang begitu istimewanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dalil akli, pengertian dari dalil akli ya. Jadi kalau misal kalian ditanya lagi, seperti kita kembalikan ke pertanyaan yang awal, kamu beriman kepada Allah itu dalilnya apa? Buktinya apa? Ya, kalau secara teks Al-Qur'an tadi, Quran surat An-Nisa ayat 136, kalian bisa menyampaikan itu. Kalau kalian tidak hafal itu, ya kalian bisa mengemukakan pendapat dari dalil akli, bukti akli atau bukti secara rasional, secara indrawi. Ya. Apa buktinya? Ya pertama adanya Al-Qur'an, yang kedua misal adanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang ketiga, misal terciptanya alam semesta ini tidak mungkin kalau ini tercipta atau muncul secara tiba-tiba. Itu tidak mungkin sekali kalau tidak ada sang penciptanya. Maka sang kreator agungnya, sang kreatornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pembuktian adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala menurut atau secara dalil akli ya. Nah, lanjut, ini hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ini kan kita bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu memang ada. Tidak tidak mengada-ada ya. Memang jelas ada.
Buktinya apa? Ya tadi adanya alam semesta ini, kalau tidak mungkin ya tidak mungkin ada kalau tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua panca indera kita ini, kalau kita tidak meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sangat sangat apa ya, sangat kufur sekali. Karena kita tidak bisa menikmati kita tidak bisa bersyukur ya. Bahwasanya ini adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk bersyukur setiap saat, setiap waktu kita harus menikmatinya. Cukup dengan kalian melafalkan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah cukup untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah karuniakan, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila kalian ada pertanyaan atau beberapa hal yang masih belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.